Adapun pembahasan materi kita kali ini yang pertama, pelestarian hewan, dan yang kedua, pelestarian tumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Contoh habitat makhluk hidup, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Contoh habitat makhluk hidup yang lain adalah laut. Keduanya sama-sama harus kita jaga. Lalu, mengapa keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan? Alasannya yang pertama, agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Masuklah kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pelestarian hewan. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan, yaitu yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik dan benar. Mulai dari jenis makanan, kandang, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut termasuk hewan langka, maka kita tidak boleh mengusiknya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika kita terlanjur memeliharanya, langkah yang harus kita ambil adalah menyerahkan hewan langka tersebut kepada pihak berwenang, atau biasa disebut sebagai BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya yang kedua yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Penangkaran untuk hewan langka yang kedua dapat dilakukan dengan cara in situ. In situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya, taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Upaya ketiga yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dari pasal undang-undang tersebut berarti hewan-hewan langka merupakan hewan-hewan yang dilarang untuk diburu maupun diperjualbelikan. Berikut adalah contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, komodo. Yang kedua, badak bercula 1. Yang ketiga, burung cendrawasih. Yang keempat, harimau Sumatera. Yang kelima, burung jalak Bali. Dan yang terakhir, orang utan. Pembahasan kita selanjutnya ialah pelestarian tumbuhan. Sama seperti hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar keberadaannya tidak punah. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan, yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya,
mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Upaya kedua yang dapat kita lakukan ialah dengan tidak menebang pohon sembarangan. Upaya yang ketiga yaitu melakukan tebang pilih. Tebang pilih adalah suatu tindakan guna mengatasi kerusakan hutan dengan cara menebang pohon yang sudah siap diproduksi untuk menjadi kayu dan membiarkan pohon yang masih muda. Upaya yang keempat ialah dengan melakukan penghijauan. Penghijauan dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pohon pada lahan yang kosong di luar kawasan hutan. Upaya yang kelima yaitu pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Untuk tumbuhan, contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung dan contoh pelestarian ex situ adalah kebun raya. Lalu upaya yang terakhir adalah mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Berikut adalah contoh tumbuhan langka di Indonesia, yaitu bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, pohon cendana, dan yang terakhir anggrek hitam. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.